Woi, merah putih nih. Jadi sengaja Beb kita datangkan simbol negara kita. Oh iya. Nasionalis. Tapi kan merah putih ini kan pink putih. Oh iya. LS, simbol LS. LS banget. Langsung kan. Bagus kan? Saya nambah tuh. Itu bukan putih, silver. Oh, silver. Forme. Formen. Ya daripada ente tiap malam live pi. Iya betul. Mending live-nya di sini ya. Yang live di sini. Yuk, sambil live. Ayo guys. Sapa. Guys, halo guys. Gak ada yang ngirim gorengan aja. 1 koin biasanya gorengan tuh. Itu saya. Ngomongin gorengan, Bib. Apa sih? Subhanallah. Ngomongin gorengan. Reja kok nelpon ya? Kepencet bang itu, kepencet bang. Reja kok nelpon. Aman. Bulan puasa ya, Bib ya. Itu segala dimakan, apalagi kita segala pengen. Bib. Kita ngelihat kurma, pengen kayak kecoa. Kebalik ya? Korma. Bukan mah. Kupu-kupu. Ini bukan kurma, hampas. Coba makan Beb. Ya gak jadilah. Kita sekarang sempat pengen tuh Beb. Cuman kan takutnya ada kesalahan kita juga untuk memilih menu makanan buat berbuka atau sahur. Nah, tapi jadi pertanyaan dasarnya adalah apa aja sih yang boleh dan gak boleh kita makan sebagai seorang muslim, Beb? Sebenarnya yang sudah haram itu jelas oleh Allah. Yang sudah diharamkan sudah jelas, yang dihalalkan pun sudah jelas. Jadi seperti yang diharamkan sama Allah itu makanan-makanan diharamkan itu apa? Pertama yang sudah jelas dalam Al-Quran itu khinzir, babi. B2. Khinzir kalau Iya, babi yang suka makan babi itu. slow, Beb. Iya. Slow. Iya. Saya kan Ada teman anak Beb. Ada teman anak itu dia sengaja Beb kalau ke restoran itu dia makannya B2. Itu ada di belakang. Ren. Ren, mana? Rasanya daging B2 gimana, Ren? Waduh. Dijawab aja. crispy. Kriuk. Rasanya gimana? Kan Anda penikmat. Enak di dunia tapi nggak enak di akhirat. Enak di dunia tapi gak enak di akhirat, Ren. Asik. Tapi kalau misalkan nggak sengaja, Beb. Nah, nggak sengaja ini contohnya gimana? Coba digambarkan. Nah, ini untuk teman-teman. Jadi ceritanya itu anak kelaparan di Bandara Changi. Nah, buru-buru Bib, kalau anak kan kalau udah lapar tuh rese tuh. Nah, ngelihat restoran mie ceritanya. Nah, anak inget restoran mie itu yang kalau yang pernah lihat kontennya Nagita pas pas ngidam, tiba-tiba hanya makan mie ke Singapura. Nah, itu mie salah satu Mereknya. saya kira itu. Saya kira itu karena ini di saya tuh mie-nya enak nih, mie-nya enak. Nah, masuklah Bib satu rombongan. Gitu, satu rombongan masuk ke situ. Sumpah makan. Nah udah habis kata anak enak banget nih. Itu enggak dikasih ada menu tuh. Di menu memang itu halal Bib. Halal. Halal. Mie-nya itu tidak mengandung B2. Cuma si Diki deket kitchen Bib. Kelihatan ngegoreng di kitchen. Sabruk lah gitulah. Bekas babi satu panci hanya dibasuh air putih doang gitu. Nah, anak ketahuannya pas udah habis 2 itu Bib. Itu gimana? Tapi enak ya. Terus nambah ketiga ya? Terus nambah. Ini pantas enggak. Ada pantasnya tuh. Berarti bener nggak tahu real tuh ya? Real. Tahunya ini halal. Betul. Mie halal ya apa-apalah itu. Apa? Ada 2 permasalahan Beb soalnya. Tadi kan bilangnya yang lapar beliau. Tapi yang masuk satu rombongan. Kan dia ngajak-ngajak ya? Bener ya? Bener banget tuh ini. Wah, keren saya. Tapi kata Diki enak. Iya, sebenarnya Ji, kalau pengen tahu segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah di dunia itu enak semua. Contohnya, Kenapa semua yang enak-enak itu haram diharamkan? Karena hidup di dunia itu sebagai ujian. Asik. Sambung. Ayo, sambung. Hei. Malah lagu apa itu, Cok? Yang penting adanya sama. Iya, sama aja kita mah.
Nah, itu Beb kan tadi hinzi. Bab B2. B2. Apalagi Beb yang Kalb. mutlak diharam. Dalam hadis tuh ada juga kalb namanya. Kalau itu apa, Kalb Beb? itu dogi. Oh. Makan daging dogi dengan sayur kol. Sayur kol. Sayur kol. Gak usah Bang, kalau nggak tahu jangan dipaksain Bang. Udah gasen. Kayak kalau itu kan Sama memang nggak? tidak Nggak ada Beb, nggak ada Beb. kalau itu kan memang kurang lazim ya, Beb. Kalau itu kan memang kalau daging itu tuh memang kurang lazim kan. Mungkin kecuali ada beberapa daerah dan itu pun konon katanya sekarang kan sudah ada undang-undangnya kalau di kita memang tidak diperbolehkan. Hanya ada di beberapa ini salah satunya di Tomohon, pasar ekstrim tuh, Beb. Tapi di Sunda juga ada sekarang Bang. Apa? Ada mie gitu, mie ayam tuh. Terus orang Sunda anjing guna. Wow. Tuh, review Itu disensor ya, itu disensor ya. Itu excited mungkin ya. Disensor ya. Itu bagi makanannya ya. Terus ada juga ya, minumannya kullu muskirin, setiap yang memabukkan. Itu Contohnya ada di spesifikasi Spesifikasinya. dispesifikasikan nggak, Bib? Itu yang memabukkan itu apa aja? kopi miring. Yes. Hadis ya. Hadis di hadis. Aku tahu, Hadis. Mer. Hadis. Kullu muskirin. Kullu muskirin. Setiap yang memabukkan. Haram, itu hukumnya haram. Apa aja tuh, Taunya Bib? tuh ada Spesifik nggak, Bib? amar Apa aja? Spesifiknya ya kayak minuman anggur yang difermentasikan menjadi alkohol. Itu yang memabukkan tuh. Kalau tidak memabukkan? Hmm? Kalau tidak memabukkan? Emang ada? Kalau sedikit kan nggak memabukkan. Nah, ini kalau sedikit gini, kalau sedikit karena tetap hukumnya itu haram. Jadi walaupun sedikit minumnya pun haram. Kan kalau memabukkan? Kalau tidak memabukkan? Zatnya yang memabukkan. Nah, kalaupun dia dosisnya minumnya sedikit atau itu Islam nggak peduli. Kan yang penting dia Antum mungkin yang nggak peduli bukan Islam. Islam. Kan ini Anda dapat WA dari penikmat anggur. Anda dapat WA Bib, serius. WA Ren. WA Ren. Ada nama grupnya ya? Ada grupnya penikmat anggur. Nggak boleh. Nah, tapi ngomongin itu. Tapi Bib. coba di Beb. Ada di anak coba. Enggak juga. Enggak. Iya ke sana. Oh, aman. Oh, iya. Itu Antum kemarin tidak memabukkan itu. betul. Antum kemarin makan nggak? Coba minum. Enak. Persis itu kayak wine itu. Masa sih? Serius. So. Serius, cuma bedanya itu kalau di jelaskan aja. Aman. Jadi secara rasa itu kan memang sama seperti anggur yang memabukkan Mungkin itu. cara pengolahannya beda. Cara pengolahannya. Betul. Kalau ini kan baru. Alkoholnya mungkin. Kalau itu kan fermentasi sudah berpuluh-puluh tahun. Apalagi yang kayak udah 20 tahun, 30 tahun itu nikmat banget, Bib. Betul. Minum Han. Jangan terlalu berlebihan menjelaskan nanti ketahuan. Oh, pantesan episode ini ngundangnya mereka berdua. Ada tandem. Ada tandem ternyata. Soalnya tahu saya nggak ngerti gitu. Oh iya, makanya saya juga. Itu gimana, Bib? Itu gimana ya? Enak kan? Enak. Cuman itu kan halal aja. Betul, paham. Itu kan yang di rumah anggur itu emang halal. Bedanya nggak jauh. Nggak jauh beda secara rasanya. Oh iya benar. Tapi kan itu normalnya pandangannya ulama, minuman seperti itu kan haram. Kalau jelas tuh wine itu kan sudah jelas. Orang Jadi Kalau wine kan anggur, Bib. Tapi kan bisa memabukkan kalau minumnya. Kalau nggak memabukkan, itu kalau nggak memabukkan wine rumah anggur. Itu tidak memabukkan. wine rumah anggur tidak memabukkan. Mungkin bisa cocokologinya ke ini ya, Bib ya. Kalau mungkin tadi rasanya sama, mungkin kadar alkoholnya berbeda, mungkin. Karena ada juga nih, misal tape. Nah, Iya, tape juga ya. Itu peyem. Peyem. Peyem kan sebenarnya ada kadarnya juga tuh, Bib. Kadar alkohol. Peyemnya halal gak, Bib? Tapi ada kadar alkoholnya. Itu bisa membukan, Bib. Kalau banyak kan fermentasikan. apa bedanya dengan kita minum wine kalau sedikit? Saya malah. Benar, sorry, ini harus clear loh. Ini harus clear. Tape. Itu ada kandungan alkoholnya, Bib. Karena difermentasi. Diminum halal gak? Tape. Tape. Diminum. Dimakan. Dimakan kan? Halal gak? Dimakan halal. 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 Kalau banyak itu memabukkan loh, Bib. betul. Memabukkan gimana tuh? Mabuk sama. Mabuk apa? Mabuk dalam artian mabuk dalam hati, hilang Pusing. sadar, hilang kesadaran. Benar, ini untuk edukasi, Bib. Enggak, Clear. kenapa?
Tetap mau berbagai macam apapun, tetap kan kalau sudah minuman-minuman yang sudah diharamkan oleh syariat Islam, sudah labelnya emang haram, mau minumnya sedikit ataupun tidak sedikit itu tetap haram. Tapi wine itu fermentasi dari anggur, Bib. Nah. Bukan alkohol asli. Jadi alkoholnya itu terjadi dalam proses fermentasi itu. Itu yang sama dengan tape, Bib. Itu yang terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Oke. Anggur yang difermentasi. Itu sama Oh, ada contoh fotonya ya, Bib ya? Iya, difermentasi yang dibuat minuman-minuman orang-orang kafir Quraisy ketika merayakan sesuatu, mereka minum anggur itu sudah ada di zaman Rasul. Oke. Dan itu diharamkan oleh Satu Bib, pertanyaan dari anak. Sebentar. Ya. Antum suka durian nggak? Durian suka. Banget. Enggak sih, enggak banget. Suka tapi habis banyak nggak kalau makan durian? Ya, Sedang lah ya. Sedang lah. Sedang. Itu memabukkan loh, Bib. Dan itu ada kadar alkoholnya tinggi. Kalau tinggi sih enggak. Ya sama kayak peyem kan. Sama kayak wine. Bener tuh. Bener nggak? Tujuannya memabukkan kan. Karena Itu pengen validasinya dari mereka berdua. Oke, mau validasinya dari Anda enggak? Oh, bantuan. Oh iya, mana enggak zaman Rasul? Iya juga ya. Mungkin dari zaman Rasul memutlakan untuk haramnya itu karena ada Caranya, bukan dan lainnya. Nah, mungkin juga, nah ini pertanyaan juga Bib sebenarnya dari saya itu. Kalau peyem ada di zaman Rasul, kira-kira beliau mengharapkan Karena di dalam Islam segala sesuatu yang berlebihan itu tetap hukumnya tidak boleh. Oh. Segala sesuatu yang berlebihan. durian juga melakukan, tapi karena Iya, kalau dan berlebihan pun dilarang. berlebihannya sendiri dilarang. Jangan ke makanan yang halal ya. Ibadah berlebihan pun dilarang. Ibadah karena menimbulkan kefanatisme itu dilarang oleh syariat. Sesuatu di dalam Islam yang berlebihan itu dilarang. Bib, kan Marah balik dan lagi baru dah. ke ini ya, minuman anggur ya, Bib. Itu katanya kan Enggak, ini masalah tadi di teks tuh gue pegang. Dia apa-apa. Ini beda episode. Memang makanan minuman. kan katanya minuman anggur itu minuman surga, Bib. Yes. Nah, Di surganya ada. Iya. tapi di dunianya itu haram itu. Ya makanya kan dalam hadis itu Rasulullah katakan apa? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Makanya kenapa kok di akhir di surga dihalalkan, di dunia diharamkan? Ujian bagi orang beriman. Makanya saya bilang tadi semua yang diharamkan oleh syariat itu semua enak. Kenapa diharamkan? Menjadi ujian bagi kita. Di balik bukan hanya ujian tapi di balik kesehatan pun Oh iya, ada. itu bagus sekali ya kalau dijauhkan karena contohnya daging babi kenapa diharamkan oleh syariat Islam secara kedokteran di situ ada apa cacing pitanya yang bahaya untuk tubuh kita. Berarti kalau misal kita minum anggur itu nggak apa-apa kayak saya lagi minum minuman surga gitu. Nggak ada. Ente masih di dunia. Tapi berarti menjadi ini ya Bib ya, untuk orang yang bertakwa dan orang-orang soleh, rewardnya adalah nanti sesuatu yang diharamkan di bumi dia akan bisa menikmatinya di akhirat. Bahkan nih kenapa mabuk itu benar-benar diharamkan karena dengan sebab mabuk semua perbuatan haram akan dia laksanakan kalau dia mabuk. Seperti contoh ada cerita di zaman tabiin ada seorang soleh dia sholat masuk Allah ibadah dan lain-lain ahli sedekah dan lain-lain pernah dia itu tertarik untuk minum mabuk pengen nyoba mabuk doang dan dia yakin kalau saya mah nggak mau dosa-dosa lain saya pengen nyoba dosa satu aja mabuk ketika dia mencoba dosa mabuk ternyata orang kalau sudah mabuk hilang sadarnya akhirnya apa dia tiba-tiba memperkosa perempuan yang menjual minumannya tersebut. Dia yang belinya itu yang jual itu perempuan dan ketika dia mabuk dia hilang kesadaran menzinai perempuan yang tersebut. Dosa nggak zina? Dosa. Ketika dia sadar bahwa dia berbuat zina karena mabuk, akhirnya apa? Dia membunuh wanita tersebut. Dibunuh. Kenapa? Tidak mau citra ulamanya jelek. Oke. Dosa lagi pembunuhan. Dosa lagi gara-gara. Tapi kalau misalkan minum wine kemudian tidak memabukkan dan tidak menyebabkan dosa gimana? Perbuatan jelek gimana? Oke, saya kasih kesimpulan saya. Oke. Saya kasih Belum kesimpulan. puas dari tadi Bib soalnya jawabannya. Kalau Anda merasa minum wine sedikit tidak mabuk, oke lah. Saya nggak mau menghalalkan ya, karena Islam jelas mengharamkan. Silakan. Tapi takutnya kadang-kadang
antum minum sedikit. Teman-teman antum yang lain itu, nah, itu takutnya yang berbahaya. Oke, episode kali ini cukup sekian ya, sudah. Gopeganya belum sampai nih. Gopeganya belum. Bahaya. Tapi intinya berarti yang Intinya nggak boleh ya, Bib. Walaupun sedikit jangan Walaupun coba-coba. sedikit, jangan coba-coba. Gitu guys. Jangan coba-coba. Apalagi Yang bukan anggur. tuh cuma minuman atau yang lain-lain juga, Bib? Tramadol yang berlebihan. Obat itu obat. Obat. Tapi disalahgunakan dosisnya. Jadi mabuk. Ada dalilnya yang soheh. Itu kulu muskir. Jadi setiap yang memabukkan. Setiap yang memabukkan. Ada minuman doang. Iya. Jika walaupun tadi peyem atau anggur, dia juga dia berlebihan dan bisa memabukkan, itu bisa jadi haram. Kalau zat adiktif, sama Adiktif betul. zat adiktif seperti whipping. apa? Whipping, Tahu amfetamin, whipping apa? Atau terus apa? Non diganja teh TBC, TDC. THC. Saya tanu ngajawab. Lagi mancing ya. itu gimana Beb? Gimana sih? Zat adiktif itu yang membuat ketagihan. Nikotin. Tergantung nikotin. Efek sampingnya apa? Tapi kayak ini sih. Non, tadi non Efek samping. THC non. Yang pelan jadi tenang gitu itu kan tadi. Bukankah tenang adalah salah satu? Kan ada Beb, contoh Beb, ada gurunya ngaji yang di mana? Ada. Ada guru ngaji yang di Madura. Mohon maaf, koreksi kalau salah. Itu membolehkan mengkonsumsi amfetamin supaya fokus ngajinya cenah. Sabu-sabu itu Bib, amfetamin. Sabu-sabu itu. Jelas sabu-sabu itu. Amfetamin sabu-sabu. Oh, enggak boleh lah. Enggak boleh. Walaupun buat ngaji. Enggak walaupun enggak gaji. Coba Bib, siapa tahu. Siapa tahu. Cocok buat takbiran nih. Tanggung jawab. Tanggung jawab dulu. Ada makanya di sini saya udah tadi mah ini kuat banget nih. Kom lah ini semua nih. Bisa mungkin pengen Bisa nyala. mungkin. Cuman yang saya takutan cuma satu, Bib. Satu waktu angkot akan jadi haram, Bib. Kenapa tuh? Karena Suka mabuk angkot saya. Beda lah mabuk kan mabuk. Beda itu mabuk. Beda lah, beda. Mabuk laut juga ya. Beda. Kalau mabuk agama, Bib. Wow, ya tadi kan saya yang berlebihan itu tidak baik. walaupun positif. kalau mabuk padel Bib, Ini agak bikin mabuk. Nyeri bukannya kaki. kita kemarin berlebihan tuh Bib, padel 5 jam. Boleh nggak tuh? Oh iya, kayak olahraga berlebihan juga nggak boleh harusnya ya, Bib, ya? Karena berlebihan. Iya sih bener nggak baik tuh. Kan antum ikut. Antum kan ikut. Tapi kan itu seling-selingan nggak berlebihan. Saya cuma nggak mau ngebahas satu yang berlebihan, Bib. Apa? Ya itu makanya saya nggak mau bahas. Apa tuh? Wah ini parah banget. Apa? Kalau gaji dilebihin, Nah, itu bagus. Bib. Kalau gajinya berlebihan nih, Bagus. bagus Bib itu, Bib. Bagus. Wow. Apalagi sebelum akhir Ramadan kita bersedekah lebih banyak. Ditambahin. Rezekinya akan ditambah. Insya Allah ya. Sebelum akhir Ramadan itu dianjurkan sama Nabi loh sebelum akhir Ramadan. Subhanallah. Baik sekali. Nabi, Mawan. aman. Alhamdulillah. Yes. Tapi wine-nya jadi halal, Bib. Wine-nya harus halal dulu, Bib. Kayaknya, Bib. Ini serius pertanyaan dari anak. Hmm. Wajib enggak seorang pengusaha itu membayar THR? Balik lagi. Enggak wajib. Yes. Sekali lagi, wajib enggak? Enggak wajib. Yes. Ada tapinya. Tapi sunnah karena menambah Tapi enggak wajib. Enggak wajib. Yes. Itu yang penting. Makanya saya nggak mau bahas, Bib. Itu dia. Enggak, kita ini Apa? walaupun ini tetap mengikuti aturan pemerintah. Karena kata pemerintah karyawan yang sudah lebih dari 1 tahun itu 1 tahun maksimal minimal 1 tahun itu sudah dapat THR satu kali gaji pokok. Tapi Dan kita berkomitmen untuk membayarkan itu. jangan Oh, niatkan enggak. Saya bagus tapi jangan diniatkan untuk ikut pemerintah, ikut Nabi Muhammad SAW. Wih. Supaya dapat pahala. Oke. Nabi Muhammad emang ada. Mana kusumalun bis sedekah falyazdad kata Rasulullah. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah, tapi bertambah dan bertambah. Subhanallah. Nah. Berarti THR. Jadi kalau bagi THR Baliasdan. Gini Ji, mau cair. Hadis apa dulu? Baliasdan. Oke. Misalnya Paspornya. Baliasdan.
Izin, masalahnya kan yang satu ini cerdik nih nih. Ya kan, emang harusnya 2 juta nih. 50 sampai 2 juta tetap juga. Balik lagi, Pegangan. Balik lagi ke pegangan. balik lagi ke makanan ya, Beb. Iya. Kalau daging-dagingan itu gimana, Beb? Daging berboleh kan? Boleh kan? Dimakan. Dimakan. Asal jangan yang tadi ada babi, anjing. Iya seperti itu. Jadi ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Seperti dalam Al-Quran itu Allah katakan bahwa wal an'am khalaqakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha Angry Bird. Ini Al-Quran aja, anak tunggu salah. Kalau anak ngucapin ini bahaya. Iya. Terus lanjut. Apaan, Beb? Apaan? Ini kan karena judulnya gimmick, Beb. Iya. Gimmick. Ini aja. Gibah. Gibah, gimmick barang kami. Bagi Habib Ahmad Hadani silakan ganti posisi saya. Dalam surat An-Nahl Allah katakan wal an'am khalaqakum fiha dif'un wa manafi'un wa minha ta'kulun. Kata Allah Subhanahu wa taala wal an'am. An'am ini bahasanya hewan-hewan ternak. Oh, wow. Adapun hewan-hewan ternak yang Allah ciptakan kepada kalian itu mempunyai manfaat. Apa pertama? Dif'un. Apa namanya? Kulitnya. Untuk menghangatkan, bisa menjadikan jaket, bisa dijadikan Kayak baju. domba gitu ya, Beb ya. Nah, wa manafi'un wa minha ta'kulun, dan juga bermanfaat untuk dimakan. Artinya Pak dagingnya. Jadi ada hewan-hewan yang dihalalkan untuk dimakan, termasuk hewan-hewan ternak. Tadi kan antum sebutin, Beb, yang haram-haram itu salah duanya ya tadi anjing sama babi. Kalau monyet, Beb? Yang bertaring juga. Oh, yang bertaring. Yang bertaring, yang hidup di dua alam. Itu Oke. di alam. Kalau misalkan siraru, Bib. Nah, siraru. Bib. Enak itu, Bib, kalau dimasak. Enak, Bib. Enak kan? Enak, Bib. Siraru. Pipik. Laron. Di cahaya tuh. Oh, itu enak ya? Enak, Bib. Tahu. Kalau saya alergi, Bib. Kalau mau juga. Kalau saya alergi langsung gatel-gatel, baru nyentuhnya doang tuh. Oh, Enak, Bib. perangan. Enak. Digoreng. Waktu kecil digoreng. Ya, kalau Itu termasuknya ulet, Bib. Karena itu kan kepompong kan. Setelah kepompong tuh jadi itu. Serangga. Jadi setelah itu jadi serangga. Dari rinyo. istilah ulama. Jadi kalau istilah ulama ada yang mengharamkan. Kenapa? Karena kejijiannya. Oke. Ada yang jijik. ada yang memakruhkan. Gak ada yang pilih mubah mana? berarti. Kalau tiga pilih yang mana? Kalau suike udah jelas ya itu, Pak. Itu alam. Kalau 3 alam, Apanya? bebek. Iya, sama udara, Bib. Benar. Iya, Bib. Entong, semua di udara bisa ngapung. Iya, enggak maksudnya. Aduh, dua alam ini air dan darat maksudnya. Emang avatar. Iya kan 5 elemen, Bib. Air, editor, Iya. darat, Angin. angin. Siapa dipikir wae? Edit aing kumaha cenah. Karena Rasulullah juga kan Rasulullah tuh paling senang makan paha kambing. Kambing. Paha kambing apa yang Ternaknya sendiri atau beli biasa? Iya, karena Rasulullah Kanan apa kiri pahanya? kanan. Kanan. Bukan Enggak. kanan. Kan bedanya apa juga itu? Kanan ya. Jadi ini kan menandakan juga bahwasanya Rasulullah pun makan daging. Makan daging. Hukumnya bagi kaum Rasulullah yang tidak suka daging. Nah, Mirip saya. Yang suka daging. Saya suka, cuman kalau ada pilihan lain saya lebih pilih telur aja sama tempe. Oh gitu. Kenapa tuh, Bib? Alasannya, Bib? Gara-gara kesel makan ikan. oh trauma. Trauma. Duri ikan. Bib, kebetulan Alpi ini sarjana, ini Bib, dia ini ahli Ikan. Perikanan. hipnoterapi. Hipnotis. Dia ini apa sosiologi? Psikiater. Dia psikiater, Bib. Silakan, Bib. Ya, Bib. Tiba-tiba. Kenapa kita datangin ke sini, Bib? Sebenarnya Alpi ini dikhususkan untuk bisa mengobati atau apa namanya? Ini antum, Bib. Ayo. Hilang. Ayo. Saya juga kaget. Artinya kan bersih, artinya sini ya. Artinya makan daging itu diperbolehkan. Tapi yang tidak boleh itu yang haramkan orang yang makan daging. Itu nggak boleh. Itu makan daging haram. Nah, itu Nggak boleh. gitu. Karena ini Kalau nyambung kotoran, ke tema ini, Bib. Kalau kotoran? Jelas nggak boleh. Kalau kopi luwak? Nah, itu pendapat ulama itu. Pendapat ulama. Ya kalau saya mengikuti ulama yang mengharamkan karena mungkin karena juga nggak tahu ya luwak itu apakah kotoran yang langsung keluar dari itu.
Kotoran sama kopinya. Kotoran. Jadi dimakan dulu, kopinya. luak kopinya dimakan luak, keluarnya Itu jadi biji. ada ular. Kotorannya dibersihin. Dibersihin kotorannya, Bib. Oh, itu saya pernah dulu pas viral-viralnya itu ketika bahas rumah saya itu diharamkan sebenarnya. Tapi ikhtilaf juga sih. Ada yang Berarti bisa maksudnya ikhtilaf tuh masih perbedaan, ada yang masih perbedaan. Kalau yang makan tanah, Bib, ada tuh yang Oh, iya, tradisi ya tradisi dari beberapa Aman. daerah gitu. Aman aja kan. Oh, nggak apa-apa. Karena gak dimakan, Karena Bib. nggak apa-apa. Apa-apa. Beli mungkin nggak apa. Ah, beli gak apa-apa. Udah lumping, udah lumping, makan beli. Liriknya kayak gitu. Liriknya kayak gitu, demi Allah. Liriknya kayak gitu. Saya cuma kasihan sama penulis lagunya. Tapi kenapa kalian selaras ya? Udah lu makan beli. Perasaan kayak gitu liriknya, sumpah. Jadi bisa, Saya kaget tuh. selama itu tidak membahayakan diri itu dibolehkan. Makan tanah bahaya, Iya, Bib. Bib. Bisa jadi itu Apalagi- berbakteri gitu, Bib. Iya, ada Ya. bakterinya. Makanya itu dia tidak diperbolehkan dalam syariat. Tidak diperbolehkan. Jika itu yang makanan yang memang membuat doror, membuat bahaya untuk diri kita sendiri, itu tidak diperbolehkan. Itu tadi sebenarnya mau nyambung, Bib, ke perihal fenomena yang sekarang ada terjadi, Bib. Di Indonesia ini ada muncul segerombolan orang yang mengatasnamakan dirinya yang membuat gerakan Go Vegan. Go Vegan ini tuh adalah komunitas yang mereka ini anti dan gak suka perbuatan makan selain sayuran. Gitu. Jadi misalnya makan daging, mereka tuh anti banget, kayak ngelarang juga. Sebenarnya kalau ngelarang secara Syariat frontal, enggak ya. secara frontal mereka tuh enggak, tapi secara tipis-tipis tuh kayak bilangnya gini, kami gak mau makan hewan karena itu akan menyiksa dan mengapa ya intinya menganiaya, menyakiti hewan tersebut. Bla bla bla. Jadi go vegan dan itu mereka tuh bikin ajakan ke orang-orang untuk ayo mulai dari sekarang makan sayur. Mengkampanyekan. Kan tadi sudah jelas dalam surat An-Nahl, Allah ciptakan, emang Allah sengaja ciptakan mereka untuk bisa kita makan. Allah sendiri yang ciptakin. Allah di sini nyiptain kambing, Allah yang nyiptain sapi, Allah yang nyiptain, memang untuk kita makan, untuk kita manfaatkan kulitnya, untuk kita makan dagingnya. Jadi untuk bahasan menyiksa hewan, kan sudah kodratnya seperti itu. Tapi batasnya menyiksa sama kita menyembelih kan emang Iya. proses untuk kemakan, Bib. Menyiksanya sendiri tetap gak diperbolehkan dong. Iya, kalau nyiksa jelas. Bahkan nih, saking rahmatnya Rasulullah, ajaran Islam, bersembelih pun ada adabnya dan tata ramanya. Adabnya. Harus menggunakan pisau yang tajam, tidak boleh sampai menyakiti hewan kurban tersebut. Merek apa, Bib, yang paling dianjurkan untuk memotong? Wow, nembak begitu. Ya, maksudnya Gila. Pisau harus saja, Bib. terus aja. Salah satu syaratnya. Terus menjatuhkannya juga pelan-pelan, tidak boleh Wah, sekarang kan banyak, Bib, kalau di itu apa Idul Adha. bahkan saking adabnya aja, ketika ada hewan dua kurbannya satu harus ditutup Jangan sampai kelihatan tuh ya, Bib, ya. itu saking rahmatnya Saya pernah diajarin itu, Rasulullah. Bib. Itu. Waktu di SMP belajar menyembelih ayam tuh. Makanya tidak ada syarat Islam itu menyiksa hewan, tidak ada. Justru syarat Islam itu mencintai seluruh makhluk. Hukum-hukum dalam menyembelih, Bib, apa aja, Bib? Hukum dalam Rukun kan kalau ada rukun segala Ya, itu macam tadi. ada nggak? ya, tadi syaratnya apa namanya, Syaratnya, pisau yang tajam, terus baca bismillah. Bismillah. Dan apa namanya juga si hewannya tuh, hewan kurbannya tidak boleh ada yang cacat di dalam tanduknya atau dalam ekornya, seperti itu. Nah, Bib, kalau ini kan zaman modern ya, Bib, kayak ada banyak banget fast food gitu, Bib. Fast food. Ya. Jadi apa makanan cepat saji. Cepat saji. Nah, gitu kan kita nggak tahu tuh proses penyembelihannya kayak gitu. Tapi berlabelnya halal. Nah, sudah kalau sudah berebel halnya, yang tanggung jawab, yang percaya itu semua. Kalau misalnya ternyata mereka tidak amanah, Bib, untuk menyembelihnya tapi dikasih label halal dan kita tetap makannya, dosanya Dosa itu mereka. kita nggak apa-apa. Ya, kita mah nggak apa-apa, nggak Yeah. aja diharikan, selesai. Oh, kesimpulan, Bib. Kesimpulannya bagi kalian yang suka yang suka apa namanya sayuran, silahkan suka sayuran, tapi jangan sampai mengharapkan orang-orang atau menyalahkan orang yang suka makan daging. Dengan kalau alasannya untuk kesehatan, untuk lain-lain, silahkan perbolehkan karena Islam memperbolehkan seperti itu semua. Tapi yang tidak diperbolehkan itu menghalalkan yang haram. Dan juga tidak boleh berlebihan dalam mengkonsumsinya karena apapun yang berlebihan itu tidak baik di Islam. Oke, itu dia.